Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini mungkin jadi postingan YouTube ya, postingan YouTube gua. Jadi gua ngeliat di Instagram udah sangat-sangat crowded untuk sharing-sharing. Jadi gua bisa dibilang agak sedikit udah jarang banget ya buka Instagram karena biasanya gue pakai Instagram itu cuma buat jualan. Ya udah kadung ada masanya di situ. Jadi lebih lebih enak aja berjualannya gitu. Dan selanjutnya kalau misalkan di YouTube ini memang gue fokusnya itu lebih ke sharing-sharing-nya. Jadi gue pengen, fokus, sharing tapi detail gitu ya, detail dan gue bisa bener-bener jelasin banget gitu. Nah itu tujuan gue tuh itu sebenarnya. Jadi dan sebagai refleksi dari, apa ya, refleksi dari apa yang gue pelajarin supaya makin nempel di otak gue gitu. Jadi harus gue share ke lu supaya, gue bener-bener bisa dapat hikmahnya dan gue bisa dapat, ibrohnya lah, bener-bener dapat ini ilmu nempel banget ke gue dan bisa gue praktekin banget gitu sampai gue inget terus di dalam hati gue sama pikiran. Oke, gue mau bahas tentang bisa diandelin nih karena nggak semua orang hebat itu bisa diandelin ya. Jadi gue ada beberapa kasus terutama tim gue ya beberapa kali tuh dulu, beberapa kasus gue tuh pernah sering banget, sering banget nemuin kasus tuh kayak orang ini bisa sesuatu, bisa banyak hal, bisa jago banget untuk nego-nego segala macam, tapi ternyata dia tuh bermasalah gitu. Bermasalah dari, mungkin skill dapet, tapi secara diandalin tuh nggak bisa. Jadi banyak malesnya, banyak alasannya. Jadi nggak zaman sekarang menurut gua, pinter aja tuh nggak cukup ya, oke? Pinter aja tuh nggak cukup, ini mungkin gue tulis aja. Pinter aja tuh nggak cukup. Pinter aja nggak cukup. Kemudian, selain pinter juga mahir aja nggak cukup. Oke, mahir juga nggak cukup. Kemudian ada lagi kayak misalkan jago aja nggak cukup. Nah, intinya sama. Jago aja nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena kepintaran ini, kemahiran ini ya udah bisa diganti mesin sekarang. Ya kalau misalkan teman-teman ngelihat sekarang juga lagi gila-gilanya tuh ya kalau teman-teman ngelihat TechCrunch, terus kemudian ada info-info luar negeri itu sekarang lagi develop banget artificial intelligence ya. Ini katanya harapannya bisa mengganti peran manusia, katanya, nggak tahu ya. Karena buat gue pribadi tetap aja ada yang nggak bisa diganti sama manusia, itu perasaan ya. Itu secanggih-canggihnya robot pasti dia nggak bisa inin perasaan. Makanya manusia itu menurut gue harus ada rasa bisa diandalkannya ini. Karena pinter aja tuh nggak pernah cukup kalau zaman sekarang. Nah, pinter aja nggak cukup ini kasusnya berkaitan sekali dengan adab. Ya, jadi terkadang kita itu pinter jadinya songong, pinter jadinya ngerendahin, pinter jadinya nganggap apa yang orang omong itu udah nggak penting. Nah ini udah terkait adab. Ini catatan buat gue pribadi ya, karena gue sering banget begini. Jadi ini makanya gue obrolin bahwa sewaktu-waktu gue seperti itu ya, lu bisa kasih tahu gue, lu katanya ngomong begini-begini, tapi diri lu sendiri gitu. Nah itu gue bersedia dibuktikan untuk salah lah gitu. Ya itu untuk melatih ego gue juga gitu ya. Nah ini alasannya kenapa pinter aja nggak cukup ya. Jadi teman-teman harus bisa diandelin. Nah, definisi di sini bisa diandelin tuh apa ya? Di sini bisa diandalkan itu pertama tanggung jawab. Ya, terutama ini. Lu tuh bisa tanggung jawab kayak cuma pinter. Kemudian yang selanjutnya selain tanggung jawab itu eee, bisa dipercaya. Ya, tanggung jawab, bisa dipercaya itu bagian dari sifat keterandalan. Ya, jadi kenapa terkadang beberapa dari teman-teman itu tadi pinter doang tapi nggak bisa diandelin ya. Males lah ngerjain ini, males lah ngerjain itu, deadline telat, deadline ini. Nah, itu banyak sekali yang nggak bisa diandelin. Padahal dia pinter. Ya, jadi saran gue sih ke depannya lu harus ini juga ya, harus paham juga dan bisa diandalkan ya sama tim, sama orang sekitar gitu ya. Jadi rasa diandalkan tuh gimana ya? Kayak misalkan gini, kayak lu tuh misalkan lagi ngobrol nih sama tim lu nih. Misalkan lagi ngobrol sama temen lu gitu. Terus temen lu tuh bilang, "Udah kasih ke Happy aja, nanti pasti beres." Nah itu artinya lu bisa diandelin. Kayak misalkan nama lu Budi, terus lu nih pas lagi di temen-temen, lu bilang gini, temen-temen lu tuh bilang, "Udah kasih aja ke Budi, itu pasti beres kok." Nah itu artinya lu bisa diandalin. Nah itu bisa diandalkan itu yang seperti itu. Jadi ada rasa dipercaya lu tuh, sama orang lain untuk mengerjakan sesuatu atau untuk dipercayakan tanggung jawab sesuatu gitu. Nah ini udah makin jarang, jujur aja ini udah makin jarang bisa diandalkan begini karena gue ngerasain sendiri dari hampir seluruh karyawan gue tuh
gue bener-bener pengen mereka tuh bisa diandalkan ya, bukan cuma jago. Karena syarat utama untuk waktu pas kerja juga gue bilang bahwa gue nggak butuh orang pinter, gue butuh orang yang bisa diandelin. Ya, jadi ini penting banget kalau misalkan lo diinin juga. Nah, definisi ini penting karena biasanya orang berantem nih gara-gara definisi ya. Jadi gue akan kasih definisi di sini bahwa bisa diandalkan di sini mencakup dua hal, tanggung jawab dan bisa dipercaya ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi tanggung jawab dan bisa dipercaya ini masuk ke dalam satu kalimat namanya bisa diandalkan. Nah, kenapa harus? Selain tadi pintar aja nggak cukup, ya pintar aja nggak cukup. Nah, teman-teman juga harus benar-benar fokus gimana caranya. Kenapa harus tuh supaya teman-teman itu bisa bisa dapat dapat trust di publik. Jadi ini lebih ke amanah ya, amanah. Karena kalau misalkan teman-teman tidak bisa diandalkan, ya kalau nggak bisa diandalkan ya udah susah ya, sepintar apapun susah. Karena kan banyak nih teman-teman juga lihat beberapa orang itu bekerja, beberapa orang itu bekerja sama secara tim ya, tapi dia paling pintar di dalam kelompok itu, tapi dia tuh nggak bisa diandelin karena ngaret lah, ngegas lah, terus pusing lah, orangnya orangnya nggak mau ngambil tanggung jawab. Nah, itu susah diandalkan. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan pintar tapi nggak ada diandelin ya ribet ya teman-teman. Tolong banget. Tolong bisa diandalkan. Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman udah punya jodoh ya. Aduh, ini sorry ya kalau jomblo-jomblo ya, sorry banget nih. Nah, ini kenapa harus? Karena salah satunya kalau kita bisa bilang ya, orang kan suka ngomong nih, perempuan matre ya kan. Sebenarnya perempuan tuh nggak matre, sebenarnya perempuan itu nyari rasa aman, bener nggak? Nyari rasa aman. Nah, aman ini ujungnya adalah si laki-lakinya kudu bisa diandelin, bener nggak? Bener kan? Kira-kira begitu kan? Jadi kalau misalkan orang ngomong perempuan matre itu sebenarnya nggak juga, karena perempuan itu sebenarnya bukan matre. Uang itu akibat dari rasa aman itu kan. Kalau ada rasa aman itu mungkin beberapa perempuan ngerasa aman gitu. Nah, rasa aman ini ya, muncul rasa aman ini ya laki-laki harus bisa diandelin gitu. Kalau misalkan datang udah langsung ngajak susah ya udah susah diandelin juga. Perempuan juga bingung, "Oh, ini baru datang aja udah minta ngajak susah gimana?" Nah, gitu. Ya, jadi ini penting ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman di dalam tim juga nanti pada dasarnya teman-teman itu terlepas jadi apa ya, terlepas jadi profesional atau pebisnis, teman-teman itu harus bekerja secara tim. Nah, pastikan teman-teman kalau misalkan jangan rendah diri ya, jangan rendah diri. Karena rendah diri itu jadi kayak udah inferior aja, udah merusak diri sendiri. Bukan, yang saya maksud adalah di sini rendah hati. Jadilah rendah hati ya. Jadilah rendah hati terkait keilmuannya, ilmu, kemudian rendah hati juga dalam menerima tanggung jawab. Maksudnya apa nih Mas? Apakah kalau nggak bisa dipisah-pisahin? Nggak gitu. Jadi gini, maksudnya bisa diandalkan gini, jujur, ya, putih, ngerti putih. Maksudnya kalau misalkan memang nggak bisa ya ngomong nggak bisa, bukan cari muka ya. Mas kalau misalkan dipaksain kayaknya bisa nih gimana ya terserah, itu urusan nanti. Tapi kalau gue pribadi, gue akan bilang kalau kayak gue nih, kayak misalkan gue dalam bangun bisnis ya, misalkan gue selalu selalu bilang bahwa dari 3 proses bisnis itu kan ada yang namanya produksi, kemudian ada lagi operasi, kemudian ada lagi distribusi toh, ya kan, distribusi. Nah, gue selalu bilang kalau misalkan dalam bisnis itu gue akan fokus ke sini, marketing. Jadi kalau produksi sama operasi gue percayain ke lu. Nah, jadi gue bisa bagi hasil tuh 1/3 lah dari profitnya. Kira-kira begitu ya. Bisnis prosesnya tuh begitu. Jadi gue selalu bilang bahwa gue nggak paham, gue nggak lihai dalam operasi, gue nggak lihai dalam produksi, gue cuma bisa dalam marketing. Nah, ini maksud gue menerima tanggung jawab tuh begini, putih, jujur. Jadi nggak usah terlalu ini ngehambat sampai satu tim bahwa ini ngehambat satu tim bahwa lu tuh nggak bisa tapi dibisa-bisain, bukan. Jadi gue pribadi gue bilang marketing, tapi bukan berarti gue berlepas diri dari operasi dan produksi karena kan bisnis itu satu kesatuan kan. Maka dari itu dari marketing ini gue pasti belajar tentang ini, belajar tentang ini. Tapi kalau ditanya gue bisa apa, gue bisa ini. Ya itu jadi penting teman-teman. Ini fokus banget buat balik lagi ya, teman-teman harus bisa diandelin, bukan cuma ngerasa, "Oh bisa, semuanya bisa dihajar." Enggak, itu susah, nanti bisa merusak nama diri sendiri teman-teman.
Nah, gimana bisa? Teman-teman harus buka yang namanya knowledge dulu. Nah, karena perjalanan sebelum teman-teman, masuk jadi skill, teman-teman itu harus punya knowledge dulu yang luas, ya luas. Nah, knowledge yang luas ini bisa dikategorikan sebagai hal-hal yang objektif. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pengetahuan yang luas, teman-teman bisa menilai sesuatu jadi lebih objektif. Kemudian teman-teman sudah punya skill, pastikan skill ini bergandengan dengan adab. Ya jadi kalau saat teman-teman mendapatkan ilmu, kalau gue pribadi ya gue pantang banget ngomongin guru gue yang jelek-jelek karena buat gue tuh itu adab sebelum berilmu ya. Jadi apapun yang orang berikan, apapun yang orang berikan itu sebuah kebaikan gitu. Kebaikan ini nggak usah lo cari jeleknya terus. Contoh ya misalkan beberapa tahun lalu gue pernah ikut kelas harganya mahal banget, bener-bener mahal banget, hampir gue ngeluarin hampir separuh uang tabungan gue. Tapi gue ngerasa itu nggak worth it. Nah habis itu apa yang gue lakuin ya, gue nggak usah ngomongin, gue langsung tinggalin udah. Ya udah memang nggak cocok gitu aja. Ya jadi dari situ teman-teman nggak usah, "Iya nih orang ini," karena pada dasarnya semua guru itu, ada adabnya sebelum berilmu. Kita ya harus menghormati siapapun yang udah ngasih ilmu ke kita gitu ya. Ya gue bukan pengen lu menghormatin gue, enggak, sama sekali enggak, terserah aja. Ini kan apa yang gue share ini kan referensi aja gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan lu ada ngerasa manfaat ya silakan share, kalau enggak usah gitu. Ya kemudian abis lu ngebuka knowledge, kemudian lu ada skill dan jangan lupa ya, lo harus ingat yang namanya kapanpun kapanpun lo akan meninggal. Nah, jadi meninggal tuh nggak urut umur, meninggal tuh nggak urut apa ya, nggak urut umur lah bisa dibilang. Jadi pastikan sebelum lo meninggal gitu ya, hal terakhir yang lo bisa kerjakan adalah lo bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, jadi bermanfaat untuk orang banyak ini akan mengingatkan lo untuk lo harus bisa diandalkan jadi orang. Itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau dibahas lagi, karena di channel gue ini, di channel YouTube gue ini, gue akan bahas hal-hal teknis. Jadi gue nggak pengen kalau di Instagram kan kebatas tulisan gitu ya, kebatas durasi. Kalau di YouTube kan luas. Jadi kalau misalkan lo mau nitip bahasan atau nitip pertanyaan, insya Allah gue jawab di kolom YouTube. Silakan komen aja di bawah. Dan kalau lo rasa ini bermanfaat, silakan di-share ya, bantu share. Dan follow juga IG gue di Hebosto karena beberapa konten gue dari podcast sampai YouTube ada di situ semua. Oke, itu aja. Terima kasih.